nilai nominal dengan nilai intrinsiknya itu sama. Misalkan 1 juta, dinar itu kan sekitar 4,25 gram ya. Kalau misalkan misalkan kasarnya lah ya, misalkan gramnya 500.000, kalau 4,25 sekitar 2 jutaan, 500 gitu. Nah, dan beda apa? Emasnya itu kalaupun dia gompal atau apa gitu ya, wah tetap bisa laku gitu ya. Kita bawa ke enci-enci ke toko emas bisa laku. Itu kenapa? Karena nilai intrinsiknya itu ada. Tapi kalau misalkan kita uang kertas kita sobek, kita bawa ke enci, nggak mau enci, ngapain nih uang sobek nih, nggak dikasih. Nah itu sebenarnya. Jadi nanti sih kalau sebenarnya sih yang bagus itu mata uang itu ya sesuai antara nilai nominal dengan nilai intrinsik tadi, itu menggunakan dinar dan dirham. Itu sebenarnya fitrahnya seperti itu sih, tidak akan bisa indikasi. Nah, kalaupun memang dia itu saat ini uang sebagai alat tukar kayak kita pakai gitu ya, harusnya itu di cover dengan emas yang banyak BI, di deposit BI seperti itu. Nah, adapun juga kalau misalkan dengar juga bahwa di zaman itu kembali itu sistem kembali ke emas dan karena banyak sekali ini akan cerita tentang teori kapitalistik, tentang akan panjang sih ini sebenarnya sih bahasa. Yang jelas sih kalau misalkan kita belanja, kalau mungkin kakek nenek kita atau orang tua kita ke Arab Saudi itu beli kambing tuh ya, kambing dari dulu 1 dinar juga gitu. Cuman yang akan berbeda adalah sekarang. Mungkin dulu 1 dinar itu cuma 1 juta, sekarang jadi 2 juta. Sedangkan nilainya tetap itu juga gitu. Jadi artinya adalah yang baik itu adalah uang itu nilai nominal dengan intrinsiknya itu sama. Kalau menurut kakak seperti itu. Nah terus kalau kita sekarang bagaimana kak? Ya nggak apa-apa, tapi nabung emas seperti itu. Karena emas itu dia nilainya stabil. Kalaupun kita bawa ke tempat lain itu dia itu tetap laku. Itu sih kurang lebih mudah-mudahan sih mudah-mudahan nanti kedepannya sih akan ada edukasi perubahan dalam sistem ini kita sehingga bisa ya. Cuma untuk kalau misalkan kita untuk ekstrim, tadi kan kalau ekstrim ya, dia tidak menggunakan uang rupiah, itu ya mungkin saat ini belum common ya, dengan belum biasa dengan masyarakat sekitar seperti itu. Mungkin itu sih, mudah-mudahan terjawab. Ya, makasih kak. Ya, sama-sama. Ada lagi mungkin? Baik, teman-teman, ada lagi yang mau ditanyain? Mungkin hadis materi kali ini tadi yang kita bahas terkait dengan kisah sahabat, para pengusaha dan tentang ini ya, berbisnis secara Islam. Kak, saya mau nanya lagi kak, itu kak yang tadi kak. Misalkan harga jamu kan tadi nilai dirham itu berapa kak? Nilai dirham atau nilai dinar? Kalau dulu itu kursnya ya 2000 berapa tuh ya, 1 dinar itu sekitar 4 juta, 1 dirham itu sekitar 60.000 kurang lebih ya. Tapi nggak tahu lagi sih sekarang sih, itu udah lama sih, kan nggak update lagi. Misalnya nih kak, kan kalau harga dinar atau dirham kan misalkan 4 juta ya kak. Misalnya nih, kalau kita beli kambing kan misalnya 3 juta kambingnya. Nah itu kalau ngembaliinnya gimana kak? Yang sejutanya itu, kalau pakai mata uang dirham atau dinar? Ya apa? Halo? Gimana Ras? Ulangnya Ras? Kalau kita beli misalnya kambing nih seharga 3 juta menggunakan mata uang dinar atau dirham yang nominal itu misalnya 4 juta. Nah itu kan ada sisa kembalian ya kak, 1 juta gitu. Nah itu kembaliannya gimana kak? Oh iya. Nah kalau sebenarnya sih itu intinya ada dan tapi kalau misalkan nilai nominal dan intrinsiknya tidak sama, memang
kalau harusnya sih secara ininya tuh uang yang dikeluarkan oleh BI itu harus di cover dengan cadangan emas sebenarnya. Contohnya misalnya gini, BI itu misalkan ini idealnya ya, ini secara prinsip ekonomi harusnya seperti ini. Misalkan BI mengeluarkan uang sebesar 1 miliar, artinya BI harus mencadangkan emas senilai 1 miliar yang ada di berangkasnya, seperti itu. Nah, yang terjadi masalah ada kalau misalkan BI itu nggak punya cadangan emas tapi main cetak-cetak uang aja. Nah, itu akan jadi masalah itu. Kenapa? Karena akan pernah ada kejadian tuh kalau nggak salah itu di Amerika dengan Prancis deh kalau nggak salah tuh. Jadi pada suatu saat itu di Prancis itu dia nggak mau menggunakan uang dolarnya Amerika. Akhirnya dikumpulin semua dolarnya, dimasukin ke kapal, dibalikin ke Amerika, tukar dengan emas aja. Dan akhirnya kemudian mereka nggak mau gitu. Dan akhirnya nggak jadilah itu. Kenapa? Karena ternyata cadangan emas mereka tidak sebanyak itu. Nah, itu bisa jadi permainan di situ tuh. Jadi ternyata uang yang kita pakai itu tidak cukup di cover oleh itu di sana, main cetak-cetak aja. Nah, itu kan berbahaya gitu ya. Nah, itu sebenarnya secara ekonomi itu dia tidak kuat gitu ya. Tapi kalau misalkan dia memang di cover dengan nilai yang besar, maka dengan cadangan yang senilai dengan itu lebih kuat gitu posisi nilai emas seperti itu. Nah, terus kalau misalkan tadi bagi itu kalau saat ini sih dia di Arab Saudi itu dia pakai rial itu tadi. Kalau rial kan ada pecahannya ya, 1 rial, 2 rial. Cuman kan kalau Arab Saudi itu negara yang kuat ya, yang kaya ya, mungkin dia yang jelas cadangannya mungkin sih cukup mungkin antara nilai mata uang ini dikeluarkan dengan cadangan emas itu ya, seperti itu sih kurang lebih. Gitu. Berarti dinya mesti nyesuaiin ya kak, mata uang sama emas gitu. Iya, sebaiknya seperti itu, betul. Nah, makanya contohnya di Turki nih. Di Turki itu kan kemarin dia itu sempat diboikot secara ekonomi ya. Nah, terus kemudian yang dilakukan sama dia itu dia menarik cadangan emas dia yang ada di Amerika, ditarik di World Bank apa ya? Pokoknya ditarik sama dia, diambil untuk cadangan emas dia di negara sendiri. Terus kemudian dia apa? Yang dilakukan adalah dia warganya sendiri, atas kesadaran warganya sendiri, mereka menginfakkan hartanya dalam bentuk emas itu. Akhirnya terkumpul berapa ton tuh. Coba baca deh cerita deh waktu krisis di Turki. Jadi Turki itu, jadi dia negara yang itu siapa sih tadi? Miguelen Jagaragosa siapa? Kita udah kak. Hah? Nggak tahu. Oh gitu. Ya, Turki itu dia itu negara yang kuat ya. Dia itu bagus secara ekonomi. Dia itu karena dia majunya cepat banget tuh. Jadi semenjak dia Perang Dunia Pertama dia kalah, kemudian keruntuhan Khilafah Islamiyah, dia goyang, kemudian dia mulai bangkit lagi secara ekonomi dan militer. Terus kemudian pada saat itu dia diboikot secara ekonomi. Nah, terus kemudian apa yang terjadi? Dia melakukan perbaikan secara ekonominya. Dia meningkatkan produksinya, terus kesejahteraannya dinaikkan, dan kemudian akhirnya stabil. Dan kemudian yang terjadi adalah dia mengumpulkan emas itu, dan akhirnya dari Elras. Udah kak. Dah, itu cukup.